Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dumateng para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengawasan ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wonten kesempatan enjang punika kita saged nglajengaken malih injih punika kanthi ngaos ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Pepanggihan kalomben sampun kita kaji tesih tetep wonten salebetipun pembahasan ayat kursi. Kalomben sampun kita bahas kalih Asmaul Husna, kalih naminipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Injih punika Al-Hayyu lan Al-Qayyum. Kalih naminipun Allah Al-Hayyu lan Al-Qayyum. Asmanipun Allah Al-Hayyu niku nadahaken yadulu ala annahu azza wa jalla dzul hayatil kamilah ad-daimah al-baqiyah azzalan wa abadan. Bila al-hayyu bukan hayyun tapi al-hayyu pakai alif lam niku nadahaken bilih Allah pun nggadahi panggesangan ingkang sempurna. Jadi gesangipun Allah, uripipun Allah, hidupnya Allah, hidup yang sempurna. Ingkang daimah al-baqiyah, yang langgeng, tetep juga punika azalan wa abadan. Pilih Allah SWT punika gesangipun hidupnya tidak didahului dengan ketidakadaan dan akan selamanya hidup. Hidup yang tidak akan tersentuh sedikit pun sifat kurang. Inilah kehidupan Allah yang sempurna. Benten kalawan gesangipun makhluk menungso ingkang kita punika sak punika gesang ning saderengipun kita punika mati. Menungso niku mati dhisik nembe urip terus mati terus urip. Ya. Tapi Allah tidak seperti itu.
azalan wa abadan. Ya. Hidup yang tidak disela-selai oleh suatu kekurangan. Hidup abadi yang tidak didahului oleh kematian atau ketidakadaan dan tidak diakhiri oleh kematian. Kalau manusia dulunya mati, dulunya tidak ada, diciptakan dari benda yang mati, air mani, bobok itu Adam saking siti itu diuripke. Saniki urip mengke enten tiba dadi wancinipun mati ilang. Sing ben dipun uripaken malih. Nggih. Kados wonten surat Al-Baqarah ayatipun 28, kaifa takfuruna billah, kenapa kalian kufur kepada Allah? Mengapa kalian tidak beriman kepada Allah? Padahal dulu kamu wa kuntum amwatan. Sebelum kau hidup kamu tuh mati. Ya. Terus mati kalau urip ini sik pundi, Pak? Mati kalau urip dhisik pundi? Mati kalau urip dhisik pundi? Dhisik pundi? Mati. Nek mati kalau urip kali mati dhisik mati. Nek urip kali mati ya dhisik mati. Sing kula takokne niku mboten kalimat kok gitu. Kondisine. Mula menungso niku dhisik asale mati. Mula ampun kemlin tilang kemaki. Ingkang berhak sombong punika namung Allah Subhanahu wa taala. Dat ingkang boten nate mati lan boten diawali kalih kematian niku sing berhak sombong. Menungso boten kepareng sombong. Sebab matine menungso niku diciptake. Matine menungso niku makhluk alladzi khalaqal mauta. Surat Al-Mulk ayatipun kalih. Allah yang telah menciptakan mati. Jadi matinya kita itu ciptaan. Wal hayata, dan menciptakan hidup. Jadi pati urip niku makhluk ciptaanipun Allah. Allah nyiptake mati, nyiptake urip. Kagem makhluk punika. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Kamu dulu itu mati. Fa ahyakum. Terus Allah nguripke awakmu. Summa yumitukum. Banjur Allah mateni meneh. Summa yuhyikum. Banjur Allah nguripke meneh. Summa ilaihi turja'un. Kemudian hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Ngeten. Nah, Allah hidupnya abadi. Al-Qayyum. Kalau Al-Hayyu itu nama yang menunjukkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ismul zat. Bahwa Allah itu zatnya hidup. Tidak pernah tersentuh kematian. Al-Qayyum niku asmanipun Allah. Enggang nadahaken yadulu ala annahu azza wa jalla dzul qayyumiyah. Pemilik al-qayyumiyah. Dan adanya alif lam pada al-qayyum, tidak qayyumun tapi al-qayyumu niku lil istighraq, artosipun totalitas.
Bila nedahaken kesempurnaanipun sedanten sifat-sifat fi'liyahipun Allah. Napa fi'liyah punika? Nggih. Yaitu sifat yang menunjukkan perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Jadi seluruh nama yang menunjukkan zat itu kembali kepada Al-Hayyu induknya, dan seluruh sifat atau nama yang menunjukkan perbuatan-perbuatan seperti mencipta, kan berbuat niku. Menghidupkan, mematikan, memberi rizki, menahan, mewujudkan, mengatur, maka itu semua kembali kepada Al-Qayyum. Dan Allah punika Al-Qaimu bi nafsihi al-ghina amma siwa. Enggang ngurusi urusanipun piyambak. Allah mboten nyuwun pitulungan dumateng sanesipun. Mboten nyuwun pitulungan dumateng malaikat, malaikat aku tulungan yo gawe langit. Malaikat aku tulungan ngatur urusanku, mboten. Anangi malaikat diperintah kali Allah, ditugasi kudu manut. Allah mboten nyuwun tulung. Ananging niku justru nedahaken kesempurnaan kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi al-muqimu li ghairihi minal khalqi. Allah engkang al-muqim, engkang ngurusi sedanten urusanipun makhluk, engkang ngatur sedanten urusanipun makhluk. Makhluk diciptake, diuripke, diwenehi rezeki, diuripke, nggih, dipun paringi pinten-pinten nikmat gratis. Diciptakne gratis. Diuripke kaya nyawa ya gratis. Jantungipun dipun ubahaken deg gratis. Disempurnakne kanthi pinten-pinten anggota badan punika, enek mripat, kuping, tangan, sikil, irung gratis. Oksigen sing disedot gratis. Cahaya srengenge ingkang dipun nikmati gratis. Bumi niku asale gratis. Kali Allah gratis, Pak. Nek tukune kali menungso, gitu. Tuku erep, tuku kablingan kan kali menungso. Kali Allah gratis. Nyenten. Cahaya itu dengan Allah itu gratis. Tuku mergo karo PLN gitu. Tuku listrik. Dan padahal sumber tenaga listriknya dari air. Senyiptake air nggih Allah. Sing nglakokne banyune nggih Allah. Gitu, dilakoni kon dhuwur tekan nisor. Akhiripun dipun damel pembangkit listrik. Tenaga air. Tenaga surya, sing nyiptake surya sinten? Allah. Tenaga uap, sing nyiptake uap sinten ing bumi? Allah. Tenaga panas bumi sedanten sing nyiptake Allah. Nek kane Allah niku gratis. Ning karo sing gratis-gratis ngeten niku rata-rata menungso dola lali. Wis gratis ning lali. Mula kanthi emut kali asma punika Bapak Ibu para jamaah. Manungsa niku saestu butuh kali Allah. Sedanten makhluk laqawama laha ilabi. Sedanten makhluk ini mboten badhe saged tumindak. Mboten saged nglaksanaken napa kemawon. Mboten saged ngadeg lan mboten saged ngrampungaken urusanipun kejawi ganti pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Kados wonten surat Ar-Rum ayatipun selangkung, wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amri.
Lan sing kalebu tanda-tanda kekuasaane Allah. Lan tanda-tanda menawa alam ki sing ngatur ya mur Allah. Lan tanda-tanda bukti menawa Allah kuwi siji-sijining zat sing duweni hak ngibadahi yaiku langit lan bumi. Ya. Iso tetep lan iso lumaku kaya dene sak mestine urusan-urusan wonten langit wonten bumi sedanten kanthi bi amrih kanthi perintahipun Allah niki. Niku kalih asma Al-Hayyu Al-Qayyum. Maka dengan mengingat nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, manusia itu betul-betul tidak punya daya, miskin, tidak punya apa-apa. Seluruh makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan sedanten makhluk ya wangsul dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Pati uripe urusanipun hasil lan botenipun gampang lan botenipun, maka seluruhnya kembali kepada Allah ya. Karena apapun aktivitas kita tidak lepas dari dua nama ini ya, nggak lepas dari dua nama ini ya. Bila manusia punika gumantung dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajeng Bapak Ibu para jamaah, kalimat salajengipun Allah ngendikaken kagem ngiyataken asma Al-Hayyu Al-Qayyum ing antawisipun bukti nek Allah punika Al-Hayyu Al-Qayyum inggih punika la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Bukti menawi Allah punika nggadahi panggesangan ingkang sempurna ngenten. Lan qayyumiyah ingkang sempurna ngatur sedanten urusanipun makhluk. Allah punika la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak tersentuh sifat ngantuk dan tidur. Gitu. Kalau Allah punya sifat ngantuk dan tidur, berarti punya sifat kurang. Jenengan nek pas ngantuk utahe pas sare sakit napa, Pak? Sakit nyambut gawe? Ngantuk nyambut gawe pripun? Nek pas sare sakit nyambut gawe? Mboten, istirahat. Allah mboten istirahat. Tidak ada bagi Allah istirahat. Kalau sampai Allah ngantuk, apa jadinya alam ini? Gitu? Jenengan ambekani mandek. Nggih. Allah mboten nggadahi sifat ngantuk. Sinah. Sinah niku nuas, ngantuk. Inggih punika kondisi ingkang dados mukadimah yang mendahului tidur, itu namanya sebelum orang itu tidur ngantuk dulu. Aku ngantuk Mas, ser. Gitu. Maka dihinggapi rasa ngantuk sebelum tidur itu. Maka tidak mungkin Allah tersentuh sifat ngantuk. Demikian pula wala naumun wala sahwun, sehingga Allah mboten mungkin lali, mboten mungkin lale gitu. Nek manusa ya lali ya lale gitu. Berarti napa Pak? Lali kali lale. Nek lali ki ra sengaja
nek lalai sengo maka ada sujud sahwi, sujud wong lali. Nek sujud lalai mboten enten gitu. Ya. Nek lali salate, wonten sakjroning salat lali rakaate Pak sujud sahwi. Tapi nek lalai dihukum oleh Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Cilaka kanggone wong sing salat. Sapa to? Wong sing lalai nglirwake niku. Ngeten. Mulane turu, mending nglirwak napa punika tiyang punika mboten tumindak, mboten tumandang. Mula Allah mboten gadhe sifat ngantuk lan turu, sare. Sebab menawi tiyang punika ngantuk lan sare nedahaken sifatipun mboten sempurna. Enek kurang. Ngeten. Enten sifat kurang. Enten Pak manusa mboten sare. Manusa mboten sare enten mboten. Mboten enten. Ya. Manusia butuh istirahat, tapi Allah tidak butuh istirahat. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari, setiap waktu Allah dalam kesibukannya, mencipta, mematikan, memberi rizki, ya, terus mengatur alam ini, ya, menerbitkan matahari, menenggelamkan, mendatangkan malam, mendatangkan siang, terus memberikan rizki. Ya. Allah tidak tidur dan tidak ngantuk, tidak ngantuk dan tidak tidur. Wonten setunggalipun hadis rawahu al-Imam Muslim. Ingkang sumberipun saking sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qama bi fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin. Kanjeng Nabi nate qama fina berdiri menghadap kepada kita. Ya. Beliau berdiri, ya, yaitu menasihati kita dengan 5 kalimat. Faqala innallaha azza wa jalla la yanamu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak tidur. Wala yanbaghi lahu an yanam. Dan tidak pantas bagi Allah itu tidur. Yakhfidul al-qista wa yarfa'u. Yang kedua, Allah yaitu menurunkan keadilan, ya. Atau ya apa namanya, yakhfidu al-qista, menurunkan, merendahkan dan juga meninggikan keadilan. Ya. Kemudian yang ketiga yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar. Diangkat kepada Allah amalan malam sebelum amalan siang. Ya. Orang beramal di waktu malam sebelum datangnya siang sudah diangkat kepada Allah, ya. Yurfa'u ilaih, seperti yang tercantum dalam surat Fatir ayat yang ke-10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholihu yarfa'u. Naik kepada Allah. Apa itu? Ucapan-ucapan yang baik dan amal-amal soleh diangkat menuju kepada Allah, ya. Yas'adu ilaihi, ya. Di sini juga amal-amal malam sebelum datangnya siang sudah diangkat. Kapan itu Pak? Kapan membawanya? Waktu subuh dan waktu asar. Itu pergantian sip-sipannya para malaikat. Gitu. Jadi malaikat itu sip-sipan Pak. Malaikat yang jaga adi ini kan pinten. Sedina sewengi. Kurang luwih 8 Pak. Enten malaikat sing jaga ngarep mburi, jaga keamanan.
Maka ada orang tertidur nyopir itu selamat ada. Tadi ceritanya kemarin pernah ada nyopir lalu ngantuk mboten sadar blas ujug-ujug tekan mriko. Contoh itu. Allah yang menjaganya semua. Di antaranya dengan mengutus malaikat. Ada malaikat penjaga. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Manusia itu ada muaqibat, malaikat penjaga yang bergiliran. Min baini yadayhi di depannya, wa min khalfihi belakangnya. Mula Bapak Ibu, kita niku okeh entuk amanipun. Kita kathah pikantuk selamat tinimbang cilaka. Lah kok wong iso anu Mas, nek musibah niku nek Allah nakdirke. Malaikat penjaga itu sudah tidak bisa apa? Tapi pada asalnya kita banyak merasakan keamanan, kesana aman, mereka selamat. Nah sing loro meleh, malaikat sing jaga kiwa tengen nyatet amal. Id yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Ketika dua malaikat duduk di samping kanan samping kiri selalu mengawasi dan mencatat, raqibun atidun, tidak ada satu ucapan pun melainkan ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Itu pergantiannya ketika subuh dan asar. Malaikat malam ketika subuh naik ke atas, gantian malaikat siang. Nanti ketika asar, malaikat siang naik ke atas, ganti malaikat malam. Maka sebelum datangnya malam sudah diganti. Maka minimal sehari semalam ada 8 malaikat yang menjaga kita gratis. Penak mboten niku. Kita punya sekretaris, gitu. Diberi sekretaris kayak nyatet amal ki. Nah, dan nanti sekretaris itu tidak akan berbohong. Ya. Namanya malaikat hafadzah, kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu apa yang kamu kerjakan, dicatat kabeh. Jeng ben catatan punika. Ya, dilapor nih kali Allah hasil catatanipun, ya tak? Dan semua tercatat. Amalan sing cuwili, sing bodhe, ya, sing sepele, sing penting. Sehingga orang-orang yang betul-betul menyesal ketika dulu di dunia ya, tidak berusaha untuk beramal soleh. Ketika melihat catatan amal perbuatannya, maka dia menyesal. Mali hadzal kitab apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kok tidak meninggalkan yang kecil yang gede, semua tercatat. Wa wajadu ma'amilu hadira, dia mendapati apa saja yang diamalkan ada di situ. Dengan itulah Allah akan membalas. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah mboten tentu minta dolim dumateng kawulanipun. Selanjutnya wa amalun nahar qabla amalil lail. Diangkat kepada Allah amalan siang sebelum datangnya malam. Hijabuhun nur, penutup ya, hijabnya sehingga Allah itu tidak bisa dilihat ya. Allah menghijabi dirinya dengan nur cahaya. Lau kasafahu la ahraqat
subhatu wajhihi ma intaha ilaihi basaruhu min khalqi. Kalau seandainya itu membuka, menyingkap hijabnya, maka akan terbakar, la ahraqat, akan membakar, ya. Apa itu? Bahauhu, cahayanya atau keagungannya, cahayanya, ya. Itu akan membakar seluruh sejauh mata memandang, ya. Dari seluruh makhluk ini, apa yang dilihat oleh Allah semuanya akan hancur kalau seandainya Allah membuka hijabnya. Mula bohong dan dusta ketika ada penceramah di medsos yang mengatakan dia bisa melihat Allah langsung. Betul-betul dusta 1.000.000%. Ya. Nanti nonton video nih. Ada dai mengaku, ya, katanya ada orang cuma bermimpi melihat Allah itu hal biasa katanya. Kata dia, saya itu melihat dengan mata kepala, yakdoh katanya. Langsung, itu bohong. Dusta 1.000.000%. Ya. Itu namanya dai penyesat umat kayak gitu. Nabi Rasul aja nggak ada yang melihat Allah kok di dunia ini. Ya toh? Kok sampai dia bisa melihat Allah? Itu bahasanya apa? Dia mengatakan saya itu lebih mulia daripada Rasul. Dia ngaku masuk surga bolak-balik. Ya toh? Ada juga dai lagi yang mengatakan, menyampaikan ada orang yang bisa mi'raj berkali-kali, 70 kali. Itu juga sama, dusta 1.000.000%. Nabi aja mi'raj cuma sekali. Gitu. Tidak ada Nabi Rasul yang dimi'rajkan oleh Allah kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Sidratul Muntaha sana. Kok dia sampai 70 kali? Itu bahasanya apa? Ingin mengatakan orang itu lebih mulia dari Rasul, maka bisa kufur, bisa kufur. Itulah dai-dai penyesat umat. Na'udzubillah min dzalik. Dan rata-rata orang yang ceramah kayak gitu nggak pakai dalil. Bukan dari ayat, bukan dari hadis. Kalau agama kita tidak dibimbing dengan dalil, lalu dengan apa? Ya dengan perasaan, dengan katanya dan katanya, dengan mimpi, ya toh? Dengan pendapatnya dia. Nggak ada ayat yang disampaikan di situ. Ya, berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang sesungguhnya kajian-kajiannya dengan membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini rawahu al-Imam Muslim. Kalau seandainya Allah itu membuka hijabnya saat ini, ya, maka akan membakar seluruh apa yang ada ini. Allah akan dilihat nanti di surga. Allah membuka hijabnya, tapi nanti di surga. Dan di antara i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah bahwa innahum yarawna rabbahum yaumal qiyamah fil jannah, akan melihat Allah di surga. Di surga, Pak. Nek mboten ten surga. Ya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Mutaffifin. Sekali-kali tidak. Ya. Mereka dihijabi dari melihat Allah, dihalangi. Ya, nanti di yaumul qiyamah. Kenapa? Karena melihat Allah itu nikmat terbesar. Kalau orang itu katanya sudah masuk surga, kenapa balik ke dunia lagi?
Ya toh? Kenapa enggak tinggal di surga saja? Kan gitu. Saat ini penghuni surga belum ada dari manusia. Belum ada. Semua masih di alam kubur. Kalau dia menikmati sebagian nikmat dari surga, ada. Ya. Ruhnya diletakkan di iliyin. Ya. Tetapi belum sempurna. Nanti sempurna di yaumul kiamah, ketika roh dan jasad digabungkan, dimasukkan ke dalam surga, menikmati kenikmatan surga. Ini hadis ini, Masya Allah. Dan seorang yang beriman akan melihat Allah di surga nanti. Wujuhui yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surat Al-Qiyamah ayat yang kedua-dua dan 23. Wajah-wajah ketika itu berseri-seri karena melihat Tuhannya, melihat Allah. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Qaf ayat 35. Mereka di surga mendapatkan apa saja yang dia inginkan, dan di sisi kami ada nikmat tambahan. Seluruh ulama tafsir mengatakan yaitu an-nadhru ila wajhillah, memandang wajahnya Allah. Nikmat terbesar. Nikmat tenduru surga itu kalah kalian nikmat melihat Allah nanti. Karena Allah itu maha indah. Surga itu indah, arsy itu indah, tetapi Allah maha indah. Maha indah. Innallaha jamilun. Allah itu indah, maha indah. Ketika kita melihat Allah nanti, lupa kenikmatan surga. Karena itu terindah, ternikmat. Ya. Sampai Nabi aja berdoa, as'aluka ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, al-ladzata binadri ila wajhik. Ya Allah, aku mohon kepada kamu ya Allah, kelezatan melihat wajahmu ya Allah. Nabi berdoa, ya tak? Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, qala Rasulullah SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudhammuna li ru'yati. Kamu nanti akan melihat Tuhan kalian nanti, bukan sekarang. Ya tak? Kalau ada orang sekarang mengaku bisa melihat Allah, itu kita katakan yakin 1.000.000% dusta dan bohong. Ya, nanti innakum satarawna rabbakum, engkau nanti, hei orang-orang yang beriman, akan melihat Rabb kalian, Tuhan kalian, Allah, sebagaimana engkau melihat bulan purnama. Artinya bukan Allah seperti bulan purnama, enggak. Penglihatan kita ini Bapak Ibu, melihatnya Allah nanti seperti kita melihat bulan purnama yang tidak ada mendung, tidak ada penghalang, ketok meglong, mboten enten suk-sukan, mboten enten, kabeh iso nyawang. Mungkin mboten suk-sukan. Nah, ini penyerupaan ru'yah bir-ru'yah. Melihat dengan melihat. Melihat kita nanti di akhirat insyaallah, amin. Melihat Allah itu seperti melihat kita ketika melihat bulan purnama. La tudamuna li ru'yati, itu tafsirnya. Yang mana penglihatan itu tidak ada penghalang sama sekali, semua cetha welo-welo ketok meglong, mboten enten sing nutup-nutupi nalikanipun nyawang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu etikat Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti ketika di surga, bukan sekarang. Sekarang kita diuji, ya Allah tidak menampakkan kepada kita, gaib. Kalau seandainya dibuka hijabnya, hancur itu alam semesta. Tahu nggak kisah Nabi Musa alaihissalam? Ingin melihat Allah. Ya. Nek pengen nyawang aku ya Musa, kalau sawangan gunung ini, nek tetap bakal iso nyawang aku. Ya. Ketika melihat apa yang terjadi, hancur gunung itu, terus pingsan. Ya, pingsan. Ini. Kalau seandainya Allah membuka hijabnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan menghancurkan seluruh alam ini. Ya.
Apa yang terlihat bagi Allah hancur semuanya, kan gitu. Sekecil-kecilnya, segede-gedenya, ars pun akan hancur. Gitu ya. Ini satu ayat, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Yang penting paham. Nggih. Baik para jamaah sampun siang nyuwun pangapunten. Sak kalimat, mboten sak ayat, sak kalimat mawon. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Al-Qayyum, Al-Hayyu, Al-Qayyum, paham, dicatat. Ngene, saya ini pun mengcatat. Kersane pun mengke setiap kalimat itu kita paham maknanya sehingga enggak hilang. Kemudian apa? Saat ini tadi kita membahas la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Besok insyaallah lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, syukur iso tambah melih. Tergantung mengenai pembahasanipun. Nek pendek nggih pendek, panjang nggih panjang. Termasuk bahas syafaat. Man dzalladzi yasfa'u indahu ila bi, ini niki mboten pendek. Nanti syafaat, apa itu syafaat? Ada berapa macam syafaat? Ngenten. Ngenten. Syafaat dunya, bidono pengaratan akhirat. Nanti akan ada orang-orang yang mengingkari syafaat, itu ada. Dan itu sudah disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Akan muncul kelompok manusia yang diantaranya apa? Mengingkari syafaat. Ya. Mereka tidak percaya akan adanya syafaat Nabi. Syafaatnya orang yang beriman di akhirat. Ada nanti. Insya Allah besok kita bacakan hadisnya. Dan termasuk syarat-syarat seseorang mendapatkan syafaat dan syarat-syarat bisa memberi syafaat di akhirat. Insya Allah pembahasannya panjang. Maka kenapa dulu saya sampaikan ketika saya menyampaikan pembahasan ayat kursi sampai sekitar 12 pertemuan. Nek ngaji ini sebulan sekali sampai 1 tahun. Ini gue diperpanjang gitu. Saestu. Tapi kalau sepekan sekali ya 12 pertemuan. Kalau enggak ya kita ringkes pun bisa insyaallah. Nggih. Mekaten mugi-mugi Allah paring nambah ilmu dumateng kula sami lan kepahaman dumateng kula sami lan mugi-mugi Allah tansah paring bimbingan dumateng kula sami tumuju dumateng merginipun ingkang leres lan lurus lan mugi-mugi titik akhir ayat kita dipun tutup kanthi kahanan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.